Lah gimana ya, kita kalau terlalu serius nanti malah ndak masuk. Ditambahi dagelan dikit nggak mudeng yang ono-ono. Ya gimana ya? Ya udah deh, kita coba ke versi serius banget, ini serius banget. Apa sih dibalik pemindahan 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara? Ini versi serius banget nih. Serius banget ya. Bukan cuma soal batas wilayah administratif guys, ini adalah soal politik, soal ekonomi, sama soal kekuasaan yang lebih dalam dari sekedar peta dan garis koordinat. Yang pertama, kepentingan sumber daya alam sama pariwisata. 4 pulau ini tidak sembarang pulau. Beberapa analis menyebut bahwa kawasan tersebut menyimpan potensi laut, terus wisata bahari, bahkan jalur strategis pelayaran kecil. Ya, siapa yang menguasai administrasi, ya berpotensi menguasai. Pasti. Lupa, sorry, serius. Oke, serius. Izin tambang laut, ya kalau ada potensi. Jadi, siapa yang menguasai administrasi berpotensi menguasai izin tambang laut. Itu kalau ada potensi migas atau pasir laut ya. Terus potensi menguasai potensi konservasi laut. Jadi alasan investasi nih, tapi dengan nama ekowisata. Terus berpotensi menguasai pos strategis untuk coastal development dalam proyek strategis nasional. Wih, ya Allah, pantesan ini pulau ini dipakai buat rebutan. Ini lomba-lombaan kaya duluan, apa lomba-lombaan biar jadi orang terkaya nomor sekian di Indonesia gitu ya. Di peta birokrasi, setiap pulau itu adalah aset, dan aset tidak boleh dibiarkan jatuh ke tangan yang tidak menguntungkan secara politis. Yang kedua, ini yang lebih serius nih, perebutan angka dan proyek APBN. Ketika sebuah wilayah itu pindah provinsi, alokasi dana dari pusat juga ikut berubah guys. Dana alokasi umum dan khusus atau DAU atau DAK bisalah lebih besar jika wilayah dinilai strategis nih. Terus nih, Sumut itu punya daya tawar lebih kuat di pusat ketimbang Aceh dalam hal lebih politik. Terus, jika proyek-proyek berbasis pulau dibiayai oleh pusat, maka siapa yang memiliki secara administratif akan menguasai distribusi dan manajemen anggarannya. Aduh, ini duit lagi ya? Masya Allah. Yang ketiga, lemahnya posisi politik Aceh di pusat. Aceh, meskipun punya status daerah istimewa dan otonomi khusus, kini sedang melemah secara politik di levelnya nasional. Wakil-wakil Aceh di pusat banyak yang nggak punya posisi strategis guys. Terus nih, ada konflik internal elit lokal dan lemahnya sinergi antar lembaga yang membuat suara Aceh itu sering nggak didengar. Kenapa? Kenapa? Kok sama nasibnya kayak di Maluku, di Papua, sekarang Aceh? Pemerintah pusat, boy. Pemerintah pusat lagi mode pesawat sama mode budek kali ya. Di republik ini, siapa yang dekat dengan kekuasaan bisalah menentukan arah kompas, bukan kompas wilayah tapi. Terus yang keempat, ini lebih penting lagi, justifikasi teknis yang disusun oleh sepihak. Jadi Kemendagri mengklaim bahwa pemindahan ini tuh berdasarkan verifikasi geospasial dan data BPS. Tapi Aceh mengklaim tidak pernah dilibatkan dalam proses validasi data itu. Dokumen kesepakatan batas di tahun 1992 diabaikan. Pembangunan infrastruktur oleh Aceh kayak dermaga, musola, tugu batas tidak dianggap sebagai bukti administratif. Lah, artinya ada nih kemungkinan kuat bahwa proses ini disusun secara tertutup dan sepihak, dan publik hanya diberitahu saat semuanya sudah final. Kayak Danantara gitu, kayak Blok Medan, kayak Raja Ampat. Kok sama ininya sistemnya? Jadi kesimpulannya apa guys? Pemindahan 4 pulau ini bukan kesalahan administratif. Ini adalah keputusan politik yang dibungkus rapi dalam jargon birokrasi. Di baliknya tuh ada potensi ekonomi, oportunisme kekuasaan, lemahnya bergending Aceh, dan praktik pengabaian suara rakyat. Ya udah, silakanlah kalian tuh budek selamanya, amin. Nanti kalau rakyat itu sampai mengaminin itu pemerintah pusat itu budek sama buta itu, yang doain orang banyak loh itu loh. Wah, pemerintah pusat mau budek tenan tuh si Dani.